Dan ustadz-ustadz Wahabi ini memang gajinya mahal. Karena laporan dari mantan-mantan mereka, saya beberapa kali waktu ngisi ke Bogor, waktu ngisi di Bekasi, di tempat lain, mantan-mantan ustadz Wahabi laporan ke saya. Saya tahu, Kiai, gajinya ustadz Wahabi tiap bulan tahu. Berapa? $1.500. Loh, sampean kok tahu? Saya dulu mantan ustadz Wahabi. Apa saya tahu, Kiai, gajinya ustadz Wahabi itu tiap bulan berapa? Katanya $1.500. Sampean kok tahu? Katanya saya dulu mantan ustadz Wahabi. Sampai hal-hal yang seperti ini kadang sebagian orang nggak malu, kedustaan yang seperti ini dia sebarkan di mana-mana. Punya dana yang sangat kuat seperti Wahabi. Wahabi ini sekarang gangguannya kepada kita semakin luar biasa. Dan ini sudah merata hampir di mana-mana. Mulai dari Sabang sampai Merauke. Mereka ini punya tim yang dikirim ke sana. Dan ustadz-ustadz Wahabi ini memang gajinya mahal. Karena laporan dari mantan-mantan mereka, saya beberapa kali waktu ngisi ke Bogor, waktu ngisi di Bekasi, di tempat lain, mantan-mantan ustadz Wahabi laporan ke saya. Saya tahu, Kiai, gajinya ustadz Wahabi tiap bulan tahu. Berapa? $1.500. Loh, sampean kok tahu? Saya dulu mantan ustadz Wahabi. Jadi saya coba menjadi dai mereka. Satu bulan itu $1.500, lumayan, Kiai. Kalau sekarang kan 20 juta lebih. Seandainya punya istri 4, itu lebih dari cukup. Mengapa? Punya istri 1 itu 1 bulan kan cukup. 2 juta itu sudah katanya. 2 juta itu sudah Masya Allah, Kiai kan. 4 hari ini kan 20 juta. 20 juta. Nah terus sampean kok keluar dari Wahabi? Ya saya pikir, saya tidak mantap dengan ajaran mereka. Dulu itu karena tidak punya kerja. Karena tidak punya kerja. Sekarang kan sudah jadi dosen, Kiai, sudah ngajar ke sana, sudah keluar. Loh, berarti sampean dulu mengajarkan Wahabi? Enggak, Kiai. Saya dulu minta ditugaskan ke daerah yang jauh dari kota, agar tidak bisa diawasi oleh pengawas. Jadi saya masih tahlilan, masih ini. Cuma lama-lama takut ketemu, akhirnya keluar kata. Jadi $20 nih, apa $1.500. Jadi mereka ini kerjanya ya cuma berjamaah di masjid. Makanya orang Wahabi ini modus ya, cara menguasai suatu daerah. Mula-mula mereka akan rajin berjamaah. Masjid kotor disapu. Muadzin tidak ada, azan. $1.500. Ya, ini ada yang mengatakan, katanya, ini bahasanya saya baca dari transkrip bahasa dia. Ini lagi kelompok-kelompok transnasional yang memang punya dana yang sangat kuat seperti Wahabi, katanya. Masya Allah, Wahabi dananya kuat. Ya, katanya Wahabi ini sekarang gangguannya kepada kita semakin luar biasa. Dan ini sudah merata hampir kemana-mana, mulai dari Sabang sampai ke Merauke. Ya, jadi ini merasa terganggu dengan Wahabi. Ya, saya nggak tahu yang pertama Wahabi yang mana yang mengganggu dia. Ya, apa jenis kelaminnya, di mana dia tinggal, sukunya apa, saya nggak tahu. Jelas ya? Tapi di mana-mana itu kalau ada yang mengajak kepada sunnah, berpegang kepada Al-Quran dan sunnah, maka ada sebagian manusia yang pasti apa? Tidak senang akan hal tersebut. Iya. Ada sebagian orang yang berada di atas kekeliruan pasti tidak menyukainya. Tidak menyukainya. Nah, dia katakan di sini, katanya ini Wahabi sudah merata di mana-mana, hampir di mana-mana, dimulai dari Sabang sampai ke Merauke. Ya. Katanya mereka ini punya tim yang dikirim ke sana, dan ustadz-ustadz Wahabi ini katanya memang gajinya mahal. Ya. Karena laporan dari mantan-mantan mereka, saya beberapa kali waktu ngisi di Bogor, katanya waktu ngisi di Bekasi, ya, di tempat lain, mantan-mantan ustadz Wahabi laporan ke saya.
Ya, katanya saya tahu kiai gajinya Ustadz Wahabi itu tiap bulan berapa? Katanya $1.500. Ya. Ditanya sama kiainya ini tadi yang bercerita ini, sampean kok tahu? Ya. Katanya saya dulu mantan Ustadz Wahabi. Ya. Jadi saya coba menjadi dai setiap bulan $1.500. Lumayan kiai. Ya. Kalau sekarang 20 juta lebih, seandainya punya 4 istri, nah itu lebih dari cukup katanya. Ya. Jadi sampai hal-hal yang seperti ini kadang sebagian orang nggak malu, kedustaan yang seperti ini dia sebarkan di mana-mana. Jelas ya? Ini dia sebut siapa saja orangnya, dari mana dia dapat dana dan seterusnya. Ya. Kalau dia ingin lihat dari pondok-pondok pesantren yang mereka tuduh Wahabi di Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke dan memang berkembang dengan sangat pesat. Ya, di Indonesia ini, karena memang orang-orang yang mereka tuduh Wahabi ini adalah orang-orang yang paling bagus nasionalismenya terhadap negerinya. Ya. Karena itu mereka ribut, nggak suka. Ya, mereka demo-demo, orang yang mereka katakan Wahabi yang melarang demo. Sana menghujat pemerintah, orang-orang yang mereka tuduh Wahabi yang menerangkan tentang kedudukan pemerintah, tidak boleh dicela dan dihujat. Dan mereka dalam hal ini itu berbicara tentang agama, sebagaimana Imam 4 menerangkan wajibnya taat kepada pemerintah yang muslim dalam hal yang ma'ruf, itu ada di buku-buku akidah mereka. Dan mereka ini menerangkan bukan karena ada proyek, tidak ada anggaran di situ. Ya, tidak ada anggaran. Ya, beda dengan sebagian orang ini, kalau ada anggaran, masya Allah, baru dia bergerak. Ya, bikin program di sana sini, bela negara, cinta tanah air. Orang-orang Salafi itu dari dulu menjelaskan, yang mereka tuduh Wahabi ini, itu dari dulu punya kegiatan di sana sini, di majelis-majelis mereka isinya seperti itu. Iya, menerangkan bagaimana yang benar. Jadi ini kadang menyusahkan sebagian orang. Jelas ya? Akhirnya mulai tujuh macam-macam. Ada lagi yang bikin statement katanya, masya Allah, ditulis di koran lagi. Ya, itu di halaman depannya koran Duta namanya. Ya. Katanya semua teroris di RI itu Wahabi. Masya Allah. Ya. Nah ini pertama Wahabi ini saya nggak merasa Wahabi yang mana. Ya. Dan kita dengan ucapan itu tidak tersinggung. Ya, siapa yang Wahabi? Ya. Kita juga tidak tahu siapa yang dia tuduh, kan begitu. Ya. Tapi ini bahasa-bahasa yang tidak bagus. Ya. Bahasa-bahasa yang tidak bagus. Selalu mereka permasalahkan Saudi Arabia itu Wahabi.